Halo, ketemu lagi di Merumput on YouTube edisi kali ini ya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan pagi ini atau di edisi kali ini kita akan membahas tentunya tentang kabar-kabar dari sepak bola Eropa dan sepak bola dunia. Oke, kabar pertama kita awali dari seputar transfer pemain. Dan ya, pemerhati YouTube, Dayot Upamecano, pemain Prancis, pemain belakang yang bergabung dengan klub Jerman RB Leipzig, sebelumnya diminati betul oleh Chelsea, Liverpool ya. Tetapi ternyata kabar terbaru menyebutkan bahwa Dayot Upamecano bulan depan akan menandatangani kontrak dengan Bayern Munchen. Ini kenapa sih sampai si Dayot Upamecano ini setelah diincar habis-habisan gitu ya dan dipantau oleh klub-klub Inggris, kok jadinya ke Bayern Munchen? Ini karena menurut Dayot Upamecano, Bayern Munchen ini memberikan tawaran yang langsung sesuai dengan harapan dia. Bahkan juga untuk penandatanganan kontrak bulan depan, Dayot Upamecano juga akan mendapatkan atau akan dibayarkan ya klausa pelepasannya atau release clause-nya sebesar 42,5 juta euro. Ya, ini kembali ya, Bayern Munchen selalu menjadi klub yang mencari bakat-bakat terbaik dari saingan-saingan mereka di Bundesliga, dan ini juga ya bisa dibilang merupakan salah satu cara untuk Bayern Munchen memperlemah kekuatan dari pesaing-pesaing mereka. Kemudian juga kabar lainnya, Zlatan Ibrahimovic ini rencananya akan diberikan perpanjangan kontrak oleh AC Milan, dan Zlatan Ibrahimovic sejauh ini sudah mencetak beberapa gol dan tentunya menjadi top skor dari AC Milan sendiri ya, sehingga penampilannya akan segera diganjar dengan kontrak baru. Saat ini AC Milan tengah berdiskusi dengan agennya Mino Raiola. Manchester City merekrut pemain muda yang bernama Kayki ya dari klub Fluminense Brazil. Usianya masih sangat muda, 17 tahun, dan kabarnya sih dia bergabung ke Manchester City, Akademi Manchester City ya. Manchester City ini cukup sering juga merekrut bakat-bakat dari Amerika Selatan, dan ini menjadi investasi mereka, apakah ya sebagai investasi keuangan ya, kita sebut saja seperti itu, atau juga investasi untuk kekuatan mereka di masa depan. Manchester United manajer mereka Ole Gunnar Solskjaer ini kontraknya akan segera habis, dan sejauh ini belum ada tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Manchester United. Tetapi dipastikan untuk saat ini si Ole Gunnar Solskjaer dalam posisi aman, karena kita tahu MU sekarang berada di peringkat 2 di Liga Inggris, dan penampilan mereka yang sempat dikritik di awal musim ya membaik seiring dengan waktu. MU juga sedang mencari pemain belakang baru. Ada beberapa nama seperti Ibrahima Konate dari RB Leipzig, kemudian yang santer belakangan ini adalah Jules Koundé dari Sevilla, lalu juga Rafael Varane ya. Rafael Varane pemain belakang Real Madrid yang ini kontraknya memang akan habis pada tahun 2022, tapi sejauh ini Real Madrid belum memberikan perpanjangan kontrak baru, sehingga situasi ini sepertinya akan dimanfaatkan oleh Manchester United. Memang sempat ada kabar bahwa MU akan mencoba menarik Sergio Ramos yang sejauh ini tidak sepakat dengan perpanjangan kontrak baru di Real Madrid, tapi kabar terbaru menyebutkan bahwa Sergio Ramos belum ada satu klub pun yang mendekati pemain belakang dan kapten Real Madrid tersebut. Jadon Sancho pemain muda Inggris yang bermain di klub Borussia Dortmund. Awal musim 2020-2021 dia santer akan bergabung dengan Manchester United dan hampir jadi sebetulnya, tetapi karena tiba-tiba ada satu keputusan yang berubah sehingga urung terjadi. Tetapi katanya di musim panas nanti atau di akhir musim 2020-2021, Jadon Sancho dipastikan akan hengkang dari Borussia Dortmund. Kemana? Kita akan lihat, apakah memang ke MU atau ke klub lainnya. Jadon Sancho sendiri penampilannya cukup menurun di musim ini. Catatan golnya menurun dan juga catatan asisnya juga cukup menurun dibandingkan dengan musim
2019-2020. Oke, dan untuk Liga Champions Eropa ya, pada 17 dan 18 Februari itu babak 16 besar akan dilangsungkan. 17, 18 dan kemudian juga pada tanggal 24 Februari. Yang bertanding di tanggal 17 ada RB Leipzig melawan Liverpool, lalu juga Barcelona melawan PSG. Sedangkan pada tanggal 18 Februari Sevilla akan menghadapi Borussia Dortmund dan Juventus akan menghadapi Porto. Sementara yang bertanding di tanggal 24 Februari yaitu Atletico Madrid melawan Chelsea, Lazio melawan Bayern Munchen, kemudian juga Atalanta melawan Real Madrid. Nah, yang menariknya di babak 16 besar ini hanya kalau sampai dengan tanggal ini, tanggal 14 Februari 2021, hanya ada 4 klub yang saat ini berada di peringkat pertama klasemen liga masing-masing, yaitu Atletico Madrid, kemudian Bayern Munchen, Manchester City, dan PSG. Ya, juara-juara musim lalu seperti Liverpool ini sedang menurun penampilannya. Real Madrid juga begitu, ya. Bahkan untuk Liverpool tadi malam pada pertandingan melawan Manchester mereka juga kalah 3-1 berkat kesalahan Alisson salah satunya. Dan Alisson ini, penjaga gawang Liverpool ini, dalam 2 pertandingan berturut-turut melakukan beberapa kesalahan yang berujung kepada kekalahan klubnya. Ya, Liverpool musim ini pemerhati memang didera oleh badai cedera, terutama yang dialami oleh para pemain belakang mereka, dari mulai Virgil van Dijk, lalu Joel Matip, Joe Gomez juga cedera, sehingga memang didatangkan Ozan Kabak dan Ben Davies sebagai pengganti mereka, tetapi sejauh ini belum terasa. Musim ini memang Liverpool tidak seperti musim sebelumnya, ya, sehingga ada keraguan atau juga mungkin ada pertanyaan bagaimana nasib mereka di babak 16 Liga Champions nanti, apalagi dengan situasi yang kurang kondusif. Chelsea ya menghadapi babak 16 besar Liga Champions ya sejak ditangani oleh Thomas Tuchel hingga 7 Februari lalu. Sejauh ini Chelsea sudah mendapatkan 3 kemenangan dan 1 kali imbang, jadi belum pernah kalah. Artinya kedatangan Thomas Tuchel itu berbuah manis. Sedangkan menghadapi babak 16 besar Liga Champions, Real Madrid juga dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan Real Madrid sendiri musim ini ya penampilannya naik turun. Bahkan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane juga sempat marah gitu ya ketika dalam satu konferensi pers ya ada pertanyaan tentang performa dari Real Madrid. Dia cukup menanggapinya dengan emosi, tetapi juga memang kenyataannya seperti itu. Real Madrid itu sudah kalah di Copa del Rey, kalahnya juga dari klub divisi bawah, dan di Liga meskipun saat ini berada di peringkat 2 tetapi penampilannya naik turun. Nah, kabar selanjutnya ini datang dari Piala Dunia Antar Klub. Bayern Munchen berhasil menjadi juara Piala Dunia Antar Klub. Ini merupakan gelar juara kedua untuk Bayern Munchen di ajang tersebut. Ya, Bayern Munchen mengalahkan Tigres 1-0 ya. Tigres yang sebelumnya penampilannya cukup menjanjikan, apalagi sebagai statusnya adalah wakil pertama Meksiko di final Piala Dunia Antar Klub, ternyata di final penampilannya tiba-tiba menurun. Entah karena beban mental ya. Beban mental menghadapi nama besar sekelas Bayern Munchen, sepertinya itu yang sangat berpengaruh. Karena kalau dari permainannya pun kegugupan pemain Tigres sepertinya terlihat dengan jelas. Dan untuk juara ketiga di turnamen Piala Dunia Antar Klub adalah Al Ahly Mesir yang mengalahkan Palmeiras lewat adu penalti. Oke, kabar terakhir di Merumput edisi kali ini adalah ya pemerhati pemirsa YouTube. Federasi Sepak Bola Inggris ini memberlakukan aturan baru sejak 6 Februari 2021, yaitu aturan yang memperbolehkan satu tim untuk melakukan pergantian pemain jika ada satu pemain yang terkena cedera gegar otak. Dan ini peraturan yang diberlakukan sejak 6 Februari. Jadi dalam prakteknya nanti tim diperbolehkan maksimal mengganti 2 pemain mereka dengan alasan cedera gegar otak. Ya, dan
sekalipun misalkan satu tim tersebut telah menghabiskan jatah pergantian pemain sebanyak 3 kali, tetapi kalau ada pemain yang cedera kepala dan ditemukan indikasi atau gejala-gejala yang mengarah ke gegar otak, ya, ini oleh tim dokter, ini diperbolehkan untuk diganti maksimal 2 kali pergantian. Dan ini memang aturan keselamatan yang baru di sepak bola, terutama kepala, ya, bukan hanya kaki saja tetapi kepala ini juga sangat penting untuk dijaga. Jangan lupa tetap nonton channel YouTube Radio Suara Optimis Kota Sukabumi 93.1 FM dan juga subscribe, share, like channel kami. See you.